Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Deva Reza Pratama nomor presensi 5, Mela Wulandari nomor presensi 15, Puspita Nur Anissa nomor presensi 19, dan saya sendiri Rahmawati Dewi nomor presensi 21. Pada video kali ini, kita akan membahas Fatwa DSN MUI nomor 19/DSN MUI/4 tahun 2000 tentang Al-Qard. Yang pertama, ada ketentuan umum Al-Qard, yaitu Al-Qard adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah atau muqtarid yang memerlukan. Kemudian nasabah Al-Qard wajib mengembalikan jumlah pokok yang telah diterima pada waktu yang telah disepakati bersama. Yang ketiga, biaya administrasi dibebankan kepada nasabah. Yang keempat, LKS atau Lembaga Keuangan Syariah dapat meminta jaminan kepada nasabah bila mana dipandang perlu. Yang kelima, nasabah Al-Qard dapat memberikan tambahan atau sumbangan dengan sukarela kepada LKS atau Lembaga Keuangan Syariah selama tidak diperjanjikan dalam akad. Yang keenam, jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan Lembaga Keuangan Syariah telah memastikan ketidakmampuannya, Lembaga Keuangan Syariah dapat: yang pertama, memperpanjang jangka waktu pengembalian atau menghapus atau write off sebagian atau seluruh kewajibannya. Selanjutnya ada sanksi Al-Qard. Yang pertama, dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena tidak kemampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah. Yang kedua, sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud Putri 1 dapat berupa dan tidak terbatas pada penjualan barang jaminan. Yang ketiga, jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh. Kemudian ada sumber dana Al-Qard. Dana Al-Qard dapat bersumber dari yang pertama bagian modal LKS, kemudian keuntungan LKS yang disisihkan, kemudian lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaknya kepada LKS. Kemudian ada kodifikasi produk dan aktivitas BUS dan UUS. Pembiayaan Qard adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dan pihak yang meminjamkan, yang mewajibkan peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu. Kodifikasi produk dan aktivitas Bank Umum Syariah dan unit usaha syariah. Persyaratannya antara lain, bank bertindak sebagai penyedia dana untuk memberikan pinjaman Qard kepada nasabah berdasarkan kesepakatan. Yang kedua, pinjaman Qard yang diberikan merupakan pinjaman yang tidak mempersyaratkan adanya imbalan. Yang ketiga, bank hanya boleh mengenakan biaya administrasi atas pinjaman Qard. Yang keempat, bank melakukan analisis atas permohonan pembiayaan dari nasabah yang antara lain meliputi aspek personal berupa analisa karakter dan atau aspek keuangan. Yang kelima, kesepakatan dituangkan dalam perjanjian tertulis atau bentuk lain yang dapat dipersamakan dengan itu. Yang keenam, bank menerapkan transparansi informasi produk dan perlindungan nasabah sesuai ketentuan yang berlaku. Yang ketujuh, bank memiliki kebijakan dan prosedur untuk mitigasi risiko. Yang kedelapan, bank memiliki sistem pencatatan dan pengadministrasian rekening yang memadai. Adapun karakteristiknya antara lain yang pertama, dilakukan dalam mata uang rupiah atau valuta asing. Yang kedua, bank dapat meminta jaminan atas pemberian Qard. Yang ketiga, sumber dana pinjaman Qard dapat berasal dari intern atau ekstern bank. Dan yang keempat, bank dapat membebankan biaya administrasi kepada nasabah dalam bentuk nominal dan tidak dikaitkan dengan jumlah dan jangka waktu pinjaman. Adapun tujuan atau manfaat bagi bank yaitu sebagai salah satu bentuk penyaluran dana dan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan fungsi sosial bank syariah. Sedangkan tujuan atau manfaat bagi nasabah akan mendapatkan pinjaman dengan angsuran ringan dan atau bertahap sesuai kemampuan nasabah. Adapun identifikasi risiko, 1. Bank menghadapi potensi risiko kredit yang disebabkan oleh nasabah one prestasi atau default. Yang kedua, bank menghadapi potensi risiko pasar yang disebabkan oleh pergerakan nilai tukar
apabila pembiayaan atas dasar akad KOD diberikan dalam valuta asing. Yang ketiga, bank menghadapi potensi risiko operasional yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan atau adanya kejadian eksternal yang memengaruhi operasional bank tersebut.